Sabtu malam, 20 September 2025, suasana tenang di Dusun Drono, Desa Temon, Kecamatan Arjosari, Pacitan, Jawa Timur, berubah mencekam. Seorang pria bernama Wawan, warga Desa Kanyen, Kecamatan Kebon Agung, mendatangi rumah mantan istrinya, Miswati, dengan membawa senjata tajam. Tanpa banyak bicara, Wawan langsung mengamuk dan menyerang keluarga yang ada di dalam rumah. Satu orang tewas yang merupakan mantan mertua pelaku, sementara 4 lainnya mengalami luka-luka, ungkap Kepala Desa Temon, Jamiatin, Minggu, 21 September 2025. Korban jiwa dan luka-luka. Korban yang meninggal dunia adalah Timi, mantan mertua pelaku. Ia tewas di lokasi dengan luka sayatan pada bagian leher. Sementara itu, 4 orang lainnya mengalami luka serius, yakni mantan istri pelaku Miswati, mantan ipar Eki, serta mantan keponakan Arga. Semuanya mengalami luka serius. Semuanya dibawa ke RSUD Dr. Darsono, tambah Jamiatin. Selain itu, anak Miswati bernama Bima, 17, juga dilaporkan hilang. Ia diduga kuat dibawa kabur oleh pelaku setelah kejadian. Ada 4 korban luka berat, 1 meninggal dunia dan anaknya dibawa kabur pelaku sepertinya, tutur Jamiatin. Motif dan latar belakang. Menurut keterangan aparat desa, tindakan brutal ini dipicu rasa sakit hati. Wawan diketahui baru bercerai dengan Miswati sekitar 4 bulan lalu. Mantan istrinya tidak mau dirujuk dan mau menikah lagi, paparnya. Polisi turun tangan. Kapolres Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Ashar, membenarkan peristiwa tragis tersebut. Ia menjelaskan, pelaku langsung kabur ke arah hutan setelah melakukan aksinya. Pelaku melarikan diri ke hutan setelah menghabisi keluarga mantan istri, ungkap Kapolres Pacitan, Minggu, 21 September 2025. Polisi kini masih melakukan pengejaran dengan dibantu warga sekitar. Barang bukti berupa pakaian berlumuran darah serta serpihan daging sudah diamankan. Sementara itu, ini masih kita dalami. Ada yang ngomong sakit hati, jelas Ayub. Meski begitu, pemeriksaan saksi belum bisa dilakukan secara lengkap karena kondisi korban yang masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Saksi semua masih kondisi ini yang masih berat ya di rumah sakit, pungkasnya. Tragedi di Pacitan ini kembali mengingatkan kita pada rapuhnya relasi keluarga ketika konflik rumah tangga tidak dikelola dengan sehat. Perpisahan seharusnya menjadi jalan keluar yang memberi ruang bagi masing-masing pihak untuk menata hidup baru. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, rasa sakit hati berubah menjadi dendam yang menelan korban jiwa. Dari sisi kemanusiaan, kasus ini menyisakan luka mendalam. Seorang mertua kehilangan nyawa, 4 orang harus menjalani perawatan serius, dan seorang anak remaja ikut hilang dalam pusaran konflik orang tuanya. Situasi ini tidak hanya menimpa keluarga korban, tetapi juga menjadi trauma kolektif bagi masyarakat sekitar yang menyaksikan betapa cepat amarah bisa merenggut rasa aman. Terungkap alasan sebenarnya Risman, 33, melepas celana yang dikenakan karyawati Koperasi BUMN, PT Permodalan Nasional Madani, PNM, hijrah, seusai dibunuh dan ditinggalkan di kebun. Risman akhirnya ditangkap polisi dan ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik mengantongi cukup bukti pada Minggu, 21 September 2025. Kepada polisi, Risman mengaku niatnya melepas celana korban adalah untuk mempermalukannya, jika jasadnya nanti ditemukan. Hijrah pun ditemukan tak bernyawa di kebun kelapa pada Sabtu, 20 September 2025. Sehari sebelumnya, keluarga korban melaporkan hilang kontak dengan Hijrah kemudian dilaksanakan pencarian korban, hingga akhirnya ditemukan tak bernyawa, sebagaimana dilansir tribunsulbar.com. Sebelum ditemukan tewas, Hijrah sempat berkomunikasi dengan atasannya, dan mengaku ketakutan saat menagih utang ke nasabah PNM. Sayangnya, saat itu, Hijrah tak menyebutkan sedang mendatangi nasabahnya yang mana.